Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi 2, yaitu bioremediasi dalam perspektif teori pada mata kuliah bioremediasi. Disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Hanan Istihara Sipusna dengan NIM 200207050 dan rekan saya Naban Safa Salsabila dengan NIM 200207045. Kami dari kelas TPPL 2B. Materi 2 mencakup 5 submateri, yaitu pengertian bioremediasi, biodegradasi, peran mikroba dalam proses bioremediasi, strategi bioremediasi, tipe atau teknik bioremediasi, dan yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Yang pertama yaitu pengertian bioremediasi, biodegradasi. Biodegradasi secara harfiah mengandung pengertian degrade dengan artian penguraian dan bio dengan arti biologi organisme. Biodegradasi dapat diartikan sebagai proses transformasi sebuah substrat menjadi substrat baru melalui reaksi secara biokimia dengan keterlibatan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dalam prosesnya. Reaksi secara biokimia menitik beratkan pada proses metabolisme dan melibatkan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme, sehingga disebut juga reaksi enzimatik. Sementara itu, bioremediasi secara harfiah mengandung pengertian remediate dengan arti pemulihan dan bio. Bioremediasi dengan demikian diartikan sebagai respon biologis menuju perbaikan substrat pada lingkungan yang telah rusak atau tercemar. Pengertian biodegradasi dan bioremediasi memiliki kemiripan karena keduanya melibatkan biologi organisme dalam prosesnya. Namun, biodegradasi lebih bertitik berat pada proses yang terjadi, sementara bioremediasi lebih menekan pada aplikasi dari proses tersebut. Kemudian, Alvarez dan Ilham pada tahun 2006 menyatakan bahwa mikroba lokal melakukan proses penguraian senyawa organik dan memanfaatkannya sebagai sumber karbon dan energi. Laju proses degradasi yang sangat bervariasi tergantung pada jenis dan besarnya populasi mikroba, sifat fisik dan kimia senyawa organik, serta kondisi lingkungan. Proses tersebut terjadi secara alami pada lingkungan yang terkontaminasi tanpa ada campur tangan manusia. Ketika proses tersebut melibatkan intervensi manusia dengan harapan laju biodegradasi dapat dipercepat, maka istilah bioremediasi kemudian muncul dan menjadi populer. Das et al. Pada tahun 2013 menjelaskan bahwa bioremediasi adalah usaha untuk mengakselerasikan terjadinya penguraian material bersifat toksik secara alami melalui optimalisasi faktor tumbuh pada kondisi suboptimum. Tujuan aplikasi bioremediasi adalah yang pertama, meningkatkan laju dan tingkat penguraian dari target kontaminan. Yang kedua, mengaktifasi mikroba yang dapat bertahan atau survive dari keberadaan kontaminan yang bersifat toksik. Yang ketiga, memanfaatkan mikroba tersebut untuk mengurai kontaminan, di mana hasil penguraian bukan untuk mendapatkan senyawa yang lebih toksik dibanding kontaminan asalnya. Aplikasi bioremediasi akan sukses bila penyusunan teknologinya melibatkan banyak pakar atau profesional dan berbagai disiplin keilmuan serta mikrobiologi, ilmu lingkungan, kimia analisis, genetik tanah, geologi, dan arsitek. Kemudian yang kedua yaitu peran mikroba dalam proses bioremediasi. Proses bioremediasi sangat bergantung pada keberadaan mikroba pengurai. Prosesnya akan terjadi apabila kondisi lingkungan mendukung bagi mikroba pengurai untuk tumbuh dan aktif melakukan proses penguraian. Proses bioremediasi sering terjadi dengan laju penguraian yang sangat lambat dan hanya dengan adanya mikroba yang tepat sehingga proses tersebut terjadi dengan baik. Mikroba pengurai akan memanfaatkan proses metabolismenya, mengkonversi polutan menjadi produk yang menguntungkan atau produk antara melalui reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi yang rendah.
Keberadaan enzim yang dihasilkan oleh mikroba akan mempercepat terjadinya reaksi karena enzim berfungsi sebagai katalis. Kemudian, terdapat dua submateri. Dari submateri yang kedua yaitu degradasi secara enzimatik dan faktor pembatas degradasi. Enzim adalah biomolekul berupa protein atau glikoprotein yang memiliki paling tidak satu polipeptida. Terdapat daerah aktif pada enzim yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam proses katalisis. Enzim yang termasuk kategori hidrolase dan berperan dalam proses biodegradasi adalah lipase, selulase, dan protease. Selain digunakan dalam proses biodegradasi, enzim hidrolase memiliki potensi yang penting untuk diaplikasikan dalam industri makanan dan kimia, biomedis, serta pakan. Kemudian, faktor pembatas degradasi. Mikroba sebagai agen dalam proses bioremediasi telah banyak ditemukan, baik yang bersifat lokal atau introduksi. Umumnya hanya efektif ketika proses degradasi dilakukan pada skala laboratorium karena kondisi lingkungan dapat dikontrol sepenuhnya. Kebanyakan polutan berada pada lingkungan yang tidak berpihak bagi mikroba pendegradasi. Ketersediaan mikroba yang tepat adalah senjata utama agar proses bioremediasi dapat berlangsung. Apabila banyak kondisi yang mendukung, maka proses degradasi akan berlangsung dengan cepat dibandingkan dengan proses yang terjadi secara alami. Beberapa faktor penting dalam proses degradasi diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah terminal elektron akseptor. Tersedianya terminal elektron akseptor seperti molekul oksigen, nitrat, sulfat, besi, mangan, dan karbon dioksida diperlukan untuk penyediaan energi. Yang kedua, pH tempat tumbuh. Kondisi pH di tanah atau air sangat mempengaruhi aktivitas mikroba dan laju bioremediasi. pH netral sangat cocok untuk berkembang dan tumbuh suburnya mikroba. Yang ketiga, suhu lingkungan tumbuh. Suhu tempat tumbuh harus berada dalam kondisi yang tepat untuk mendukung kehidupan mikroba pengurai. Yang keempat, struktur tanah. Tanah terdiri dari fase padat, cair, dan gas. Fase padat terdiri dari bahan mineral serta organik dan merupakan porsi terbesar dari volume tanah. Fase cair dan gas berada pada pori-pori tanah yang komposisinya berubah-ubah tergantung pada musim dan proses pengolahan tanah. Kadar air tanah sangat penting untuk banyak alasan termasuk pertumbuhan mikroba tanah. Air pada tanah dengan fraksi pasir yang tinggi akan mudah menguap, sementara tanah dengan fraksi liat yang tinggi mengandung kadar air yang tinggi. Air yang terlalu banyak dan kuat terjerak pada permukaan koloid tanah mengakibatkan jumlah dan populasi mikroba menjadi minimal. Kemudian, faktor yang kelima adalah air dan kelembapan tanah. Air sangat diperlukan oleh mikroba sebagai media asupan oksigen terlarut dan ion mineral. Air yang mengandung ion garam dalam jumlah yang banyak akan menghambat pertumbuhan populasi mikroba dan mengakibatkan turunnya laju degradasi. Pada kondisi di mana kandungan garam di larutan tanah cukup tinggi, maka pemilihan jenis mikroba harus disesuaikan, yaitu dengan memilih mikroba yang sangat tahan dan membutuhkan garam untuk hidupnya. Kelembapan akan mempengaruhi laju penguapan, kandungan air tersedia, dan pertumbuhan mikroba. Yang keenam adalah nutrisi. Secara umum, komposisi sel mikroba terdiri dari karbon, nitrogen, fosfor, kalium, belerang, besi, kalsium, magnesium, dan klorida dengan rasio rata-rata 50% karbon, 14% nitrogen, 3% fosfor, 2% kalium, 1% belerang, kemudian 0,5% besi, dan 5% kalsium, mangan, dan klorida. Unsur-unsur tersebut berada dalam molekul yang berbeda dan secara alamiah terdistribusi untuk semua jenis kehidupan dalam sebuah ekosistem. Yang ketujuh, bioavailabilitas. Proses biodegradasi sangat tergantung dari aksesibilitas dan bioavailabilitas polutan. Sebagian besar polutan memiliki sifat kelarutan dalam air yang sangat rendah. Bioavailabilitas mereka ditentukan oleh sifat senyawa pencemar, tipe tanah, kandungan air, temperatur, dan faktor lain.
Ketika polutan masuk ke dalam tanah, polutan akan terikat dalam bahan organik dan mineral atau fase padat. Melalui proses fisika dan kimia, bioavailabilitas terjadi ketika polutan yang terikat dalam tanah dapat dilepas atau dipindahkan ke dalam sel mikroba melalui proses difusi polutan dan agregat tanah. Yang kedelapan yaitu keberadaan senyawa lain yang bersifat toksik. Tanah yang terkontaminasi polutan biasanya mengandung kombinasi beberapa senyawa organik, baik yang secara alami sudah tersedia maupun yang berasal dari aktivitas manusia. Ketika campuran bahan organik tersebut tersedia, mikroba akan beraksi secara selektif. Mereka akan mengurai terlebih dahulu senyawa organik yang paling disukai. Senyawa organik yang lainnya akan diabaikan untuk sementara. Kondisi ini disebut dengan fenomena diauksi dan berimplikasi serius pada proses degradasi senyawa atau substrat atau polutan yang ditargetkan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi bioremediasi. Bioremediasi bukan merupakan metode baru untuk mengeliminasi polutan atau bahan berbahaya. Metode ini mulai dikomersialisasi pada sekitar 40 tahun yang lalu. Meskipun pertamanya hanya berfokus pada bioremediasi ceceran minyak mentah, namun metode bioremediasi kemudian terus berkembang dan menjadi alternatif baru untuk mengurai beberapa jenis senyawa berbahaya dalam arti yang luas. Berdasarkan tempat pelaksanaan, kegiatan bioremediasi dapat diklasifikasikan menjadi bioremediasi in situ dan ex situ. Bioremediasi in situ dipahami sebagai teknik pengurai di mana senyawa bahan berbahaya diurai secara biologi di lingkungan asalnya. Teknik ini dilakukan di tempat kejadiannya, apakah di tanah, air, atau lapisan bawah permukaan tanah. Kondisi asli lokasi tercemar biasanya telah mengalami perubahan dalam sifat fisika dan kimia yang mungkin dapat menghambat perkembangan mikroba pengurai. Sementara itu, bioremediasi ex situ adalah teknik penguraian senyawa berbahaya yang didahului dengan upaya pemindahan polutan ke lokasi lain. Teknik bioremediasi ex situ akan efektif ketika material terkontaminasi tanah, air, dan lain-lain dengan konsentrasi tinggi dan terjadi secara tiba-tiba. Terjadi akumulasi kontaminan yang terus-menerus dan sangat toksik, serta telah terjadi perubahan struktur tanah sebagai akibat proses konversi, eksploitasi, dan penambangan, serta agen pengurai berupa mikroba menjadi benar-benar tidak tersedia. Bioremediasi juga dapat diklarifikasikan berdasarkan pemberian perlakuan. Mereka dibedakan menjadi biostimulasi dan bioaugmentasi. Bioremediasi secara biostimulasi dilakukan dengan cara memberikan tambahan nutrisi, elektron aseptor, dan oksigen untuk menstimulasi perkembangan mikroba. Dengan kata lain, biostimulasi dilakukan dengan memodifikasi lingkungan agar diperoleh kondisi optimal sehingga indigenous mikroba mampu berperan sebagai agen pengurai. Bioremediasi terkadang memiliki laju penguraian yang rendah bila hanya dilakukan oleh mikroba lokal dan penambahan exogenous mikroba yang telah teruji biasa dilakukan untuk meningkatkan laju penguraian. Konsep ini dikenal sebagai bioaugmentasi. National Research Council pada tahun 1993 menjelaskan bahwa dalam memilih dan mendesain teknik bioremediasi, beberapa faktor lain harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar proses bioremediasi yang akan dilakukan benar-benar tepat sasaran, seperti yang pertama, peraturan yang mengatur tentang manajemen akhir dan tujuan bioremediasi, konsentrasi minimal kontaminan yang dipersyaratkan dan hasil bioremediasi. Yang kedua, pemahaman tentang kontaminan meliputi jenis senyawa, penyusunan, konsentrasi, dan tempat terjadinya. Yang ketiga, jenis mikroba yang diharapkan agar proses penguraian secara biologis terjadi secara efektif dengan mencocokkan kemampuan metaboliknya dengan jenis dan konsentrasi kontaminan. Yang keempat, perpindahan atau migrasi kontaminan secara dinamik yang memungkinkan polutan menyebar ke tempat lain sehingga proses bioremediasi menjadi tidak efektif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian yang keempat,
Ada tipe atau teknik bioremediasi. Penerapan aplikasi bioremediasi untuk memulihkan lingkungan terkontaminasi dapat dilakukan dengan beberapa teknik atau tipe bioremediasi. Teknik bioremediasi selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan perbaikan, sehingga informasi yang akan dijelaskan pada bagian ini akan memiliki keterbatasan dalam hal keterbaruan. Yang pertama, bioremediasi in situ. Teknik bioremediasi secara in situ umumnya terdiri dari upaya penambahan dan tanpa penambahan perlakukan atau intrinsik. Kedua teknik bioremediasi in situ ini benar-benar mengandalkan proses penguraian kontaminan secara alamiah tanpa dan atau dengan penambahan stimulan atau biostimulasi. 1.1 Bioremediasi intrinsik. Teknik bioremediasi ini dikendalikan dengan cara memantau proses penguraian untuk memastikan bahwa proses bioremediasi masih berlangsung. Bioremediasi intrinsik biasanya dilakukan pada lokasi di mana laju penguraian terjadi lebih besar daripada laju perpindahan kontaminan ke tempat lain. Kemudian 1.2 yaitu ada bioremediasi biostimulasi, di mana peningkatan laju penguraian dengan cara penambahan stimulan untuk memodifikasi lingkungan dan meminimalisasi faktor pembatas disebut dengan bioremediasi biostimulasi. Kemudian 1.2.1 ada bioremediasi pada zona fedosa tanah. Zona tanah yang berada di antara permukaan tanah dan muka air tanah disebut zona fedosa. Zona ini bersifat penting untuk menahan pergerakan pencemar ke dalam air tanah. Kemudian 1.2.2 ada bioremediasi pada air tanah dan zona tanah jenuh. Aplikasi bioremediasi pada zona ini dapat dilakukan dengan membuat penghalang reaktif biologis, biosparking, dan bioslurping. Penghalang reaktif biologis terletak pada zona tertentu yang aktif melakukan proses bioremediasi, memanfaatkan mikroba aerobik dan anaerobik. Kemudian yang kedua ada bioremediasi ex situ. Melalui bioremediasi ex situ, matriks yang berkontaminasi harus dipisahkan dan diangkut ke tempat lain. Tempat yang baru ini beberapa perlakuan diberikan. Bioremediasi ex situ yang dikembangkan sangat tergantung dari matriks yang terkontaminasi. Apakah berupa tanah, campuran atau air dan tanah, atau sluri serta air. Kemudian 2.1 ada land farming. Land farming disebut juga mekanisme pengolahan tanah mengandalkan mikroba aerobik sebagai agen pengurai. Kemudian ada 2.2 ada composting atau pengomposan, yaitu teknik bioremediasi dengan mengkombinasikan tanah tercemar dengan limbah organik yang tidak berbahaya atau bulk agents, meliputi limbah pertanian, serasah, jerami, kayu, dan lain-lain. Selama proses pengomposan terjadi, populasi dan jenis mikroba sangat dinamik untuk berubah. Kemudian ada 2.2 yaitu ada biopilles. Biopilles dapat dikatakan sebagai teknik bioremediasi yang merupakan perbaikan dari teknik land farming dan composting. Biopilles sangat cocok diaplikasikan di mana kontaminan berada pada lapisan atas. Itu menurut Vidali tahun 2001. Kemudian yang kelima ada kelebihan dan kekurangan bioremediasi. Menurut Vidali dan Alvarez pada tahun 2001 dan Ilman pada tahun 2006 menjelaskan tentang keuntungan dan kelebihan teknik bioremediasi jika dibandingkan dengan teknik lain. Yaitu keuntungannya yang pertama ada proses penguraian terjadi secara alami. Populasi mikroba akan meningkat ketika proses penguraian terjadi dan akan menurun ketika proses penguraian selesai. Produk akhir penguraian adalah senyawa yang aman berupa air dan CO2. Kemudian yang kedua ada bioremediasi adalah metode sederhana yang mudah diaplikasikan untuk menguraikan secara permanen berbagai macam tipe kontaminan.
merubah senyawa berbahaya menjadi senyawa yang kurang atau tidak berbahaya, bukan merupakan proses memindahkan kontaminan dari fase atau matriks. Yang ketiga, dapat dilakukan pada lokasi terjadinya pencemaran atau in situ dan tidak menyebabkan kerusakan lain yang lebih parah. Kemudian yang keempat, ada teknologi dengan biaya yang sangat murah, 10 kali lebih murah dibandingkan secara fisika dan kimia. Kemudian yang kelima, ada fleksibel dan cocok bila dikombinasikan dengan berbagai macam perlakuan dan teknologi lain. Kemudian yang keenam, ada ramah lingkungan atau environmental friendly dan diterima secara luas. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, sangat dibatasi oleh tipe kontaminan yang sulit terurai dan proses penguraian terkadang berjalan lambat. Kemudian yang kedua, beberapa hasil penguraian menghasilkan bahan dengan toksisitas yang lebih berbahaya dibanding dengan senyawa awalnya. Yang ketiga, memerlukan penanganan yang khusus dan rigid. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan agar proses penguraian benar-benar berjalan dengan baik. Hasilnya sulit diprediksi atau diinterpolasi. Perlu monitoring evaluasi yang matang dan reguler yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, ada perencanaan yang matang untuk aplikasi bioremediasi, dimulai dari identifikasi tipe kontaminan, lingkungan, ketersediaan mikroba lokal, bioavailabilitas, dan biodegradabilitas. Perencanaan dibuat berdasarkan dari hasil penelitian awal baik pada skala laboratorium dan juga proyek pilot. Tidak ada konsistensi hasil yang diperoleh dari uji lab laboratorium, pilot, dan lapangan. Aplikasi di lokasi tertentu mungkin saja tidak bisa diaplikasikan pada lokasi lain, sehingga membutuhkan kajian ulang. Kemudian yang kelima, membutuhkan waktu yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan teknologi lain. Yang keenam, belum adanya regulasi yang dapat diterima untuk menetapkan kriteria bioremediasi secara menyeluruh. Persepsi tentang sebuah teknologi baru mungkin saja mempengaruhi pemilihan teknik bioremediasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.